Moderator gue punya pertanyaan. Setting itu. Iya. Pertanyaanmu di kelompok gue. Kamu kan cuma Guru nggak ada pertanyaan. Kita nomor nggak apa-apa. Bayang apa? Pas jauh gitu. Kok tentang apa? Pemilihan umum. Pemilihan umum. Pemilu Izin ya, saya duduk di atas ya. Ini bukan karena di atas. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan. Sebelumnya yang terhormat Bapak di DLS Purwama Haji, Bapak di Dr. Purwama Haji, MD, kemudian Bapak Oni selaku koordinator B5. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Ipung selaku Ketua Taman. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Oni yang kami banggakan, dia yang kami banggakan selaku koordinator B5, anak-anakku yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan praktek B5 dengan tema demokrasi dan media. Di sini adalah tempat pembelajaran kita bagaimanakah demokrasi di negeri kita. Ya, yang sekarang ini kita tidak banyak tergerus oleh demokrasi dari negara lain, baik itu dari barat maupun dari timur. Kita patut bangga menjadi bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia atau negara kita tercinta Indonesia ini sebagai penengah dari dua demokrasi yang ada di dunia. Oleh karena itulah pada hari ini ya, kalian diberikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimanakah demokrasi di negeri kita ini. Ya. Di dalam ideologi kita, dasar negara kita, bahwa demokrasi itu dituangkan dalam sila keempat, di mana bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan parlemen. Ini kunci, ya, yang mana di negara lain nggak ada, hanya di Indonesia saja. Ya. Kalau di negara lain ada yang namanya demokrasi liberal. Kalian kenal kan? Apa demokrasi liberal? Terlalu bebas, ya, terlalu bebas. Maksudnya apa? Amat sangat menjunjung tinggi hak asasi. Yang satu lagi, demokrasi sosialis, yang mana hak-hak asasi
yang harusnya dimiliki oleh warga negaranya ini dijadikan menjadi kepentingan negara. Indonesia, kita patut bangga. Kita tidak terlalu bebas dan juga tidak terlalu mengikat. Inilah Indonesia. Oleh karena itulah negara-negara lain di dunia ini banyak yang mempelajari tentang ideologi Pancasila, utamanya demokrasi yang dilandasi pada sila keempat. Nah, dalam sila keempat itu apa yang menjadi kuncinya? Yaitu kita sering bersolatkan di masyarakat itu kuncinya adalah NN. Apa NN? Musyawarah untuk mufakat. Kuncinya di situ. Segala sesuatu permasalahan itu kita musyawarahkan untuk mencapai mufakat, bukan voting. Kalau voting itu sudah beda lagi. Itu kalau sudah amat sangat terpaksa. Di dalam voting itu adalah 50% ditambah 1. Bukan 51 ya. 50% ditambah 1. Itu namanya voting. Kalau sudah NN tidak bisa di. Nah, pada hari ini saya ingin melihat karya-karya. Nanti saya berikan kesempatan kalian, kalau ada yang mau tanya, kita akan sharing. Kita akan bersama menambah wawasan. Karena kalian sudah kelas 10, kelas 11 ini sudah dewasa. Berarti kita harus mulai memahami arti akan demokrasi. Saya kira itulah ya, yang bisa saya sampaikan, dan sedikit hanya tambahan untuk kalian. Dan marilah kita saksikan nanti pagelaran kalian atau penampilan kalian tentang demokrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan baik. Terima kasih kepada Pak Ibu atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Pak Oni selaku koordinator dari BEM. Silakan Pak Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ketua Bagian di Formaji, terhormat Bapak Ibu Mamo, Wakil Kepala Sekolah, karyawan, serta tim pendamping Irma, ada Bu Eka, Pak Agus, Bu Nadia, ada satu lagi Bu Gita, mungkin belum hadir, juga anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah kita sudah sampai di tahap ini. Mohon izin saya melaporkan saja kegiatan P5 ini tentang tema demokrasi dan media adalah proyek keempat dalam 1 tahun. Jadi kita sudah pernah melakukan 3 proyek sebelumnya dan ini proyek keempat. Dari proyek ke proyek kami mohon izin melaporkan perkembangan yang luar biasa, semangat yang luar biasa dari anak-anak kita, kreativitas, juga inovasi yang mereka tampilkan patut diacungi jempol Bapak. Meskipun kita nanti lihat lagi ini, yang proyek keempat ini, dan pasti juga insya Allah bisa menghadirkan gelar karya yang terbaik untuk mereka sendiri, untuk sekolah. Harapannya situasi seperti
seperti ini terus kita kembangkan ke depan, meskipun sekali lagi Basuki Momodeo, tapi terus kita berusaha baik dukungan dari Pamong dan tentu saja siswa, termasuk Bapak Kepala Sekolah, Ketua Bagian, support itu luar biasa. Saya pribadi selaku koordinator terima kasih, matur suwun. Semoga ini bermakna dan bermanfaat meskipun konsepnya mungkin sederhana ya. Katakan sesuatu itu kita tampilkan tidak harus mewah, tapi yang terpenting adalah bermakna dan sesuai dengan target dan tujuan. Makna, target dan tujuan P5 fokusnya ada di peningkatan profil Pak, profil pelajar Pancasila, yaitu bisa bergotong royong yang jelas, kemudian punya daya kreasi, kreativitas, dan juga bernalar kritis. Dalam tempo yang singkat, siswa kita bisa mengonsep sekaligus membuat produk yang nanti akan ditampilkan mading Pak, produknya. Di mading itu temanya tentang demokrasi, terus siswa belajar seperti membawakan seminar. Nah, nanti akan ada moderator, ada penangkap dan tanya jawab. Harapannya ini nanti juga akan include menjadi program di jurnalistik, ekstrakurikuler jurnalistik. Jadi anak-anak sudah terbiasa untuk menyeting kegiatan seperti ini. Karena alhamdulillah kemarin saya laporkan juga sudah lancar dan sukses mengadakan kegiatan kunjungan ke Radio Republik Indonesia yang bertempat di Jalan Candi Panggung di daerah Soekarno. Kurang lebih begitu, monggo silakan dinikmati sajian pagelarannya. Mungkin nanti juga ada kudapan sedikit, tidak terlalu banyak, silakan dinikmati. Semangat terus anak-anakku, yakin kita nanti pasti akan meraih cita-cita yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Langsung saja setelah ini kita akan langsung prosesi untuk podcastnya. Jadi akan dimulai dari kelompok 1 dengan kelompok 2, kemudian kelompok 2 dengan kelompok 3 dan kelompok 3 terima kasih atas sambutan dan waktunya. Sebelum saya meninggalkan ruangan ini, saya mohon maaf kepada yang hadir pada pagi hari ini, anak-anakku yang saya cintai, Bapak Ibu Pamong, Taman Madia yang saya hormati. Terpaksa kami harus meninggalkan semuanya di ruangan ini karena masih ada tugas yang harus kami selesaikan. Ada beberapa poin yang perlu panjenengan ketahui. Saya harus mempersiapkan untuk presentasi yang kedua, yaitu di Jakarta nanti. Kalau yang satu sudah selesai, kita menghadap dari anggota-anggota DPR yang perlu diketahui aja dalam rangka peningkatan sekolah tinggi ilmu ekonomi kita IKEN ini untuk kita tingkatkan menjadi universitas. Ya. Ini baru tahap pengajuan presentasi pertama dan seterusnya sama dengan kalian. Ya. Alhamdulillah sudah mulai ada titik-titik terang. Gagal dan tidak diterima. Nah ini akan ditindaklanjuti nanti yang kedua. Nah ini juga harus kami persiapkan karena pelaksanaannya dalam bulan ini. Dia ada 4 kali nanti yang harus kami presentasikan demi taman siswa nasional. Demi untuk kalian semuanya, kalau nanti ini sudah jadi universitas, seperti janji saya, lulus Taman Madya silakan. Kalau mau masuk reguler A itu gratis, ya. Sedangkan jurusannya ada kurang lebihnya itu 15 jurusan. 15 jurusan, kalau sekarang ini hanya 3.
itu. Jadi saya mohon izin, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Pamong tidak bisa mendampingi sampai tuntas. Terima kasih, saya langsung tinggalkan ruangan ini. Ya. Terima kasih. Ya. 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 Selamat ya. Ya, ya. Langsung saja. Langsung saja. Yang kelompok 1 siapa? Ayo, Pak. Kelompok 2 berarti sih. Satu sama Atau sulit ya, boleh sulit. Perwakilan kelompok 1 maju. Saya. Saya boleh apa? Bimbanya siapa yang duluan? Yang sama Yang sama duluan. Yuk. Sama Pino. Girang. Sama aku tahu semua. Wis kecuwen iki ayo gak bau. Suka sana. Segera. Paling gampang. Sama Bu. Ya, silakan kelompok 1 ya, kelompok. Oh iya, boleh. Oke, berarti kalau itu sesuai yang kemarin sudah dibagi ya. Moderator 1. Yang misalnya si Mas kan kelompok 1 2. Lah masing-masing kelompok itu enggak apa-apa tanya. Bicaranya dari kelompok 1 ke mana? Yang moderator itu yang kayak menghubungkan antara sumber dengan audio. Narasumber itu sih jawab-jawab. Sing seperti materi. Jadi kelompok itu ya, silakan yang juru bicara kelompok 1. Jose, makanya Mas Jose. Mantap. Izin. Oke. Rame-rame. Nanti moderator itu kalian perkenalan diri. Dokumentasi timnya sendiri boleh tanya ke timnya sendiri. Boleh. Timnya sendiri. Itu ya kamu tapi ya tapi ya aku komunikasi. Kemudian Masing komen. oh iya, silakan. Silakan di depan dulu. Kemudian moderator dari kelompok 3 siapa? Kelompok 3 bisa. Ada. Silakan maju ke depan. Kita Siapa berikan tidak? dulu. Ya tidak. Perkenalan. Kamu siapa? Terus nanti narasumbernya itu sing pertanyaannya yang tadi. Panitia boleh isi Pak di mana? Kantoran. Iya, nggak kelihatan agak geser. Kursi ini kemarin agak geser. Ya sudah ya. Itu sih Dicanalkan di kemari lho. Nah, lah, rencana ngono. Kok gitu sih? Ya ketemu kayak ngono. Lah,
Coba aku. Kan garisnya gitu ya. Dia itu buat dia. Boleh diwangi rek untuk berikan angkat-angkat. Itu cuma 2 orang tuh habisin di depan. Oke guys. Jadi moderator itu dia tugasnya perkenalan dulu kan, dirinya sendiri, terus nanti memperkenalkan narasumber, nanti narasumbernya. Ayo. Harusnya gini direkam. Ini moderator siapa sih? Dengaran live hati. Apa yang mesti? Sende apa? Wis elek lho. Iya. Apa nih? Sampai sekolah. Hah? Jori ninyo. Kilangan. Iki ya. Habis dulu. Jangan ganggu. Ayo start. Saya di sini mewakili kelompok 1 untuk menjadi narasumber dari karya yang telah Enggak bisa terang ya. Tema kita kali ini demokrasi. Nah, kita bakal ngobrol. Jangan ganggu. demokrasi sendiri dari yang kamu kabarkan di sini itu adalah suatu sistem pemerintahan yang terdiri dari rakyat. Mau ditaruh di depan. Oh ya, sini saya taruh. Bisa dilihat di sini ada beberapa pengertian dari demokrasi itu sendiri. Saya akan bacakan dari kedua tokoh atau ahli politik tersebut yang sangat memberikan suatu poin yang sangat bagus untuk menjelaskan apa itu demokrasi. Izinkan saya untuk ke bawah kita. Yang pertama dari Abraham Lincoln. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, yaitu dari Aristoteles. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Jadi, poin pentingnya atau kesimpulannya, demokrasi itu adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat, serta menjunjung tinggi nilai kebebasan dari untuk rakyat itu sendiri untuk ikut andil dalam politik atau pemerintahan tersebut. Alasan kami memilih tema ini adalah karena kami ingin memberikan suatu informasi kepada siswa-siswi SMA Taman Maja tentang pemahaman dasar apa sih itu demokrasi, terus caranya itu bagaimana, macamnya ada apa aja. Dan kami itu ingin membeberkan secara singkat seperti gambaran umum lah demokrasi itu apa. Dengan begitu akan menimbulkan suatu rasa atau daya tarik, menimbulkan
menumbuhkan rasa ingin tahu, pengen tahu apa sih macam-macamnya itu apa aja, caranya itu kayak alasan kami memilih tema atau tujuan Anda memilih judul atau tema tersebut? saya jelaskan aja tujuannya itu karena ingin memberikan metode, mengajak siswa-siswi SMA Taman Maja untuk mempelajari apa sih itu demokrasi, serta mengajak mereka untuk memahami apa itu demokrasi dan macam-macamnya. Isi dari mading kami itu ada 3, yaitu macam-macam demokrasi, pengertian demokrasi, serta sejarah demokrasi itu sendiri. Coba dijelaskan apa itu macam demokrasi. Baik, saya akan jelaskan. Di sini ada beberapa macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi presidensial. Presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Jadi demokrasi presidensial itu adalah suatu pemerintahan yang kekuasaan tertingginya atau pemerintah negaranya itu adalah presiden. Lalu ada juga demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Jadi di demokrasi ini legislatif atau parlemen itu lebih tinggi jabatannya atau lebih tinggi kekuasaannya daripada presiden. Lalu ada juga demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi ketika rakyat dapat memilih siapa saja yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Jadi di sini mereka itu diwakilkan. Jadi mereka tidak memilih langsung pilihan mereka seperti itu. Mereka biasanya diwakilkan oleh parlemen atau majelis seperti itu. Lalu ada juga demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara dan majelis parlemen. Jadi sudah jelas bahwa di demokrasi langsung ini rakyat itu secara langsung ikut andil atau ikut serta dalam kegiatan politik tersebut. Lalu ada juga demokrasi liberal, yaitu demokrasi dalam yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Jadi di demokrasi ini kebebasan individu itu sangatlah penting, maksudnya tinggi banget kekuasaannya. Mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya kebebasan individu serta hak asasi manusia. Lalu ada juga demokrasi yang kita gunakan di negara kita ini yaitu Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Jadi demokrasi ini menggunakan nilai-nilai Pancasila yaitu yang ada 5. Di situ juga kita menekankan yang namanya musyawarah mufakat. Berbeda dengan demokrasi liberal atau demokrasi sosialis, kita itu lebih berada di tengah. Kita mengambil sisi yang imbang, yaitu suatu kebebasan namun yang tidak kebablasan. Itu adalah prinsip atau ideologi negara kita, demokrasi yang kita gunakan. Menurut Anda tujuan diberikannya lembaga-lembaga tinggi seperti BND, SMA, PTN, fungsi atau tujuan diberikannya lembaga-lembaga nasional seperti BPFD, dan fungsinya tentu saja untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan itu tadi. Kan tentu saja kalau nggak ada suatu pemimpin, biasanya negara itu bakal amburadul. Kan kita nggak bakal tahu tujuannya kayak gimana kalau kita nggak punya suatu pemimpin, kita nggak punya perwakilan yang memberikan. Serta oleh karena itu dibuatlah sebagai parlemen seperti itu, seperti menteri, presiden, DPR segala macam untuk mewakili suara kita, untuk memberikan suara kita yang nantinya akan dijadikan suatu tujuan atau visi misi negara untuk selanjutnya. lalu bagaimana
mengajarkan secara negeri ini sesuai sangat disayangkan karena negara kita sendiri itu kan rakyatnya banyak, sumber daya alamnya itu juga mampat. Namun karena kita dipimpin oleh orang-orang yang salah, kita tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan semua hal dan itu adalah seperti tanggapan seperti macam juga yang diberikan Pancasila yang bisa tinggalkan yang Tuhan yang Maha Esa. Ini tidak ada itu apa? Ya itu tadi sangat disayangkan karena menurut saya pribadi Pancasila itu adalah ideologi yang sangat cocok atau sempurna bagi bangsa kita karena itu benar-benar merangkul segala sisi atau lingkup kehidupan negara kita. Tapi bahkan sila pertamanya yang katanya itu paling digunakan paling umum itu juga lama kelamaan juga mulai ditinggalkan. Banyak orang-orang yang mulai tidak percaya akan suatu apa dan itu adalah suatu yang saya karena seorang manusia itu punya namanya kekuatan spiritual itu keyakinan karena itu adalah kesangan karena kalau tidak ada agama kehidupan kita itu akan terasa kosong sehingga itu sulit bagi negara kita. Kalau untuk apa yang matikan Islam kita sadar Tuhan yang Maha Esa itu apa? Saya masih nggak paham. Untuk apa demokrasi kalau Pancasila ya enggak untuk apa kan demokrasi sendiri nggak ada mati Pancasila nggak ada harusnya ada tapi tidak diterapkan karena sila-sila yang tadi itu tidak diterapkan karena negara ini jalan pemimpinnya enggak tidak kalau bagi saya pemimpin itu pasti lembaga lalu fungsi demokrasi yang ada sudah fungsi demokrasi yang ada sudah di negeri ini tidak bukan Pancasila. yang masalahnya adalah seringkali nilai-nilai itu tidak digunakan itu ada demokrasi itu ada Pancasila itu ada tapi nggak digunakan itu yang menjadi problem Jadi masalah. Terus kalau menurut saya masalah komunikasi. demokrasi itu kan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat untuk rakyat otomatis pemerintahnya atau pemimpinnya dari rakyat yang kita harus benahi itu dua itu pemimpin serta rakyatnya sendiri kan kita itu terkadang itu apa ya saling mengkampanyekan saling menyalahkan negara ada korupsi soalnya pemimpin segala gitu tapi kita itu tidak introspeksi kalau kita ingin mempunyai suatu pemimpin yang bagus pemimpin yang bisa memimpin suatu negara kita itu atau membuat suatu sosok pemimpin yang itu siap untuk memimpin suatu negara jadi kita itu harus membenahi diri kita sendiri caranya gimana? Kalau menurut saya itu kita bisa dengan membenahi sistem pendidikan kita memberi pendidikan kepada generasi-generasi muda yang nantinya pasti akan menjadi soal demokrasi, soal Pancasila, soal keadilan, itu perlu untuk dibenahi, untuk diajari. Dengan begitu kita akan mendapatkan suatu pemimpin yang bisa mungkin bisa diarahkan ke audiens juga. Audiens boleh bertanya. Saya mau tanya. Baik, terima kasih atas
awal mula adanya demokrasi itu dimunculin di eranya siapa? Di zaman siapa? Kalau kita lihat dari banding yang kami buat, sebenarnya itu demokrasi itu udah jadi sifat alami manusia. Tapi secara sistem resminya itu ada di era Yunani kuno, yaitu pada era atau masa 6 sebelum Masehi atau lebih tepatnya tahun 508 sebelum Masehi. Mengapa kita perlu belajar berdemokrasi? Mengapa kita Perlu belajar berdemokrasi. Karena demokrasi itu adalah negara kita sendiri. Negara kita itu menganut sistem demokrasi. Berarti kita perlu untuk mempelajari demokrasi. Karena itu diri kita sendiri atau negara kita sendiri. Kalau kita nggak tahu apa itu demokrasi, kita nggak belajar apa itu demokrasi, ya kita nggak bakal bisa mengatur sebuah negara. Karena kita itu bakal demokrasi. Atau Mereka mungkin atau dari Instagram ada yang tanya kan? Ini ada. Di IG ada yang tanya apa enggak? Nah, kamu jadi bawa apa? Atau dibantu melihatkan? Cok nak, lo boleh tanya di sini gak? Boleh. Silakan. Mau nasi dukur mau selfie. Itu menurut Boleh dibantu bacakan. pocok nanti. Menurut Anda bagaimana kesetaraan gender di dalam demokrasi? Kesetaraan gender. Dibaca juga namanya yang tanya siapa? Akunnya siapa? Akunnya Takamabi. Menurut Anda bagaimana kesetaraan gender di dalam demokrasi? Penting sekali tentu saja. Karena semua manusia itu kan setara, tidak peduli cewek atau cowok. Demokrasi itu juga gak ada yang namanya cowok lebih tinggi atau cewek lebih tinggi, enggak. Itu suatu pemerintahannya dari rakyat. Dan rakyat itu gak cuma cowok atau cewek. Jadi mereka itu setara, harus setara. Jadi itu penting sekali. Mantap. Kita ada. Menurut Anda apakah demokrasi kita saat ini itu sudah berjalan sesuai kaidahnya? Karena mungkin saya lihat beberapa kita kayak nggak dibolehin buat berpendapat. Loh, bagi saya sendiri yang saya lihat itu belum. Karena itu pasti banyak apa ya? Kita sebagai rakyat itu belum begitu bebas gitu. Kita itu masih dihalang-halangi untuk ikut serta biasanya. Memang kita sudah tidak separah katakanlah pada masa Orde Lama gitu, yang dimana kita kalau mengkritik suatu pemerintahan itu bisa sampai sulit atau segala macam gitu. Tapi yang saya lihat saat ini itu memang udah lebih rendah, udah lebih bebas. Tapi kebebasan itu belum sepenuhnya dicapai karena masih banyak saat kita mengkritik suatu pemerintah, lembaga segala macam gitu malah dipolisikan. Benarnya kan itu nggak boleh, tidak demokratis. Seharusnya kan kita bisa secara bebas untuk berpendapat seperti itu. Belum lagi pemerintahan kita itu masih hanya bisa dicapai oleh kalangan-kalangan elit. Kita rakyat biasa itu masih kesulitan untuk ikut serta politik itu. Itu suatu yang tidak bisa. jadi apa fungsi masyarakat jika kita dihalang-halangi untuk tidak berpendapat? Fungsi masyarakat. Fungsi masyarakat itu adalah bersuara. Tapi kan jalan. Yang halangi itu Fungsi apa? kita punya banyak orang, kita punya banyak masyarakat. Jadi apakah mewakili? Pemerintahan itu cuma kekuatan pemerintahan sesungguhnya dibandingkan rakyat itu cuma sebenarnya negara dipimpin oleh rakyat kita sendiri, bukan pemerintah itu. Mereka itu hanya perwakilan. Jadi dari situ kita bisa melihat kalau kekuasaan rakyat sebenarnya lebih tinggi. Kalau seumpamanya hak kita itu dirampas seperti itu, kita dihalang-halangi,
kita bisa berhak melawan. Kalau kita melawan, besar kemungkinan kita bakal seperti pada masa reformasi dulu. Katanya kan orang-orang yang di DPR untuk melawan ketidakadilan mereka itu paksa, mereka itu mengalir segala macam. Dan akhirnya mereka bisa menaklukkan suatu tirani. Ini kembali ke harapan Anda jika orang melihat masih Anda, harapan Anda jika orang telah melihat mati Anda. Harapan saya mereka tertarik. Kan ini konsep atau tujuan kami itu kan memberi pemahaman singkat. Tujuannya untuk menarik perhatian, menarik rasa ingin tahu. Harapan kami orang yang melihat atau membaca materi kami itu merasa tertarik untuk mempelajari tentang. Dan dari mana saja Anda mendapat informasi? Dari mana saja untuk kamera? Kebanyakan sumber yang kami dapatkan itu dari Wikipedia, lalu dari suatu buku politik sama dari kesulitan yang Anda alami saat ini. Oke. Sebagai taman maja harus ramah. Tak sampah. Kelompoknya apa? waktu kemarin itu habis saya rusak. Apa ini temanya? Apa temanya? Enggak sering. Kita kesulitan Ramah TNI. lagi kepastian. Sopo kalau mlebu. Kau lihat pertanyaan. Apakah antisipasi yang terjadi Jadi dikira saya soal berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Yo ketok tanpa dijawab apa itu mungkin sekitar DM mana? 5 jam. Kita mau baca informasi untuk merancang aktivitas tema lain. terlintas waktu kita itu awalnya menjelaskan secara rinci secara tuntas itu tema awal, tapi saya rasa saya kasih aja Novel kacang. Yo kenapa sih yo wong ya ngene sumpah. Kami awalnya itu ingin menjelaskan tentang sejarah demokrasi. Namun pada akhirnya kami memilih tema ini karena kami itu tadi alasannya karena ingin memberi gambaran umum gitu, serta menumbuhkan rasa ingin tahu atau daya tarik pada demokrasi. Jadi itu saja pertanyaan dari saya, moderator dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan terakhir dari audiens? Demokrasi apa saja yang ada? Dari Don Like. Demokrasi apa saja yang ada di Indonesia? Demokrasi apa saja yang ada di Indonesia? Demokrasi yang kita gunakan itu tadi demokrasi Pancasila. Ada lagi. Opone macam-macam demokrasi. Oh, Pancasila. Adi Purnomo. Dari Aji Purnomo. Menurut narasumber, apakah demokrasi saat ini sudah sesuai dengan demokrasi Pancasila? Belum, karena masih banyak. Contohnya di sila keadilan sosial, kan masih banyak tindakan yang tidak adil bagi rakyat gitu. Rakyat
orang-orang tinggi atau orang-orang elit itu masih seringkali menindas orang-orang bawah, masih sering menindas orang-orang rendah begitu. Ada lagi? Ada. Dari Adi Hafal. Kenapa demokrasi liberal tidak cocok di negara Indonesia? Karena demokrasi liberal itu kan suatu demokrasi yang benar-benar bebas. Segala hak individu itu dijunjung tinggi. Jadi bebas, kamu mau ngapain aja itu bebas, karena itu hakmu sebagai individu. Nah, kita itu nggak bisa, karena bangsa Indonesia itu kan bangsa yang norma atau kulturnya itu pekat ya. Mereka punya peraturan-peraturan sosial sendiri, sehingga kebebasan yang seperti itu jelas tidak cocok. Maka dari itu kita membuat suatu demokrasi yang bebas, namun tetap tidak kebablasan seperti itu. Dari Eka Pitaloka. Bagaimana cara membangun demokrasi di kalangan pelajar Indonesia? Bagaimana cara membangun demokrasi di kalangan pelajar Indonesia? Caranya adalah dengan mendorong suatu proyek pendidikan untuk menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Seperti mungkin digeber lagi di PKN itu tentang demokrasi Pancasila seperti itu. Sehingga siswa-siswi atau generasi-generasi muda Indonesia itu lebih paham tentang demokrasi. Khususnya demokrasi Pancasila seperti itu. Gak hanya paham tapi juga bisa mengamalkan gitu. Sudah. Terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir dari Bu Eka Pitaloka sekaligus menutup podcast pada hari ini dan akan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Wassalamualaikum, nama saya Muhammad Syafrizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik Lajal. Oke teman-teman, sedikit mengoreksi. Jadi sedikit mengoreksi untuk mekanisme yang kedua dan ketiga. Jadi moderator itu berfungsi untuk menengahi antara narasumber dan juga audiens. Jadi boleh moderator memberikan pertanyaan, tapi lebih banyak untuk menawarkan dari audiens. Kemudian bukan pemateri yang menawarkan, silakan, atau enggak, peran moderator di situ. Jadi misalkan ada yang angkat tangan, ditunjuk dulu oleh moderator, silakan, baru penanya menanyakan. Setelah itu moderator menyambungkan ke pemateri. Jadi bukan pemateri langsung menjawab, tidak, tapi menyambungkan. Ada pertanyaan dari ini, silakan langsung dijawab seperti itu. Kalau sudah selesai dijawab, moderator juga punya peran untuk mengembalikan lagi ke penanya. Bagaimana misalkan tadi yang bertanya siapa tadi, misalkan tadi lewat Instagram gitu kan, kita kembali lagi kan ke penanya, apakah sudah cukup menjawab. Kalau misalkan penanya mau bertanya lagi, itu yang memfasilitasi adalah moderator, jadi penghubung. Jadi jadinya bukan seperti tanya jawab kalau wawancara, tapi moderator punya peran menengahi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi catatan untuk yang kedua dan juga yang ketiga. Jadi pemateri diem aja udah, bukan yang langsung menanyakan silakan gitu, enggak, tapi perannya oke, tapi sudah bagus yang tadi. Selanjutnya kelompok Satu dan tiga. Jadi sekarang 2 dan 3 boleh, yuk silakan. 2 dan 1 sih Boleh, 1 dan 2 boleh. Narasumbernya dari kelompok 2 berarti ya. Silakan. Salam si Ai. Silakan narasumbernya dari kelompok 2 siapa? Itu. Kelompok loro ya sopo? Aku. Iya. Ya kan berarti Pak. Ya per kira. Oh ya, sama sedikit moderator nanti menyimpulkan sedikit apa sih hasil diskusinya gitu. Tuh.
Boleh juga ditawarkan Bapak Ibu Pamong yang ada di belakang memberikan pertanyaan. Nah, itu peran moderator juga di situ. Ayo silakan narasumber kelompok 2 silakan maju. Moderator kelompok 1 ya. Kita beri plus untuk madingnya mana mading? Oh iya, madingnya diambil dulu. Tampilkan. Sama respondennya kelompok diambil dulu. Assalamualaikum. Mesti tanyakan ya. Nak mimpi siapa, Bos? Mimpi. Respondennya kelompok 3 siapa? Kelompok lurus siapa ya, Mas? Aku kelompok telu. Aku kelompok loro. Iya. Pemilihan umum sih. Ya situ aja. Yang lain kelompokmu siapa saja? Jadi Ayo bilang. Nah, berarti Zaki di depan responden. Ayo jawab bertanya. ke depan. Iya, Lu cek sini lu cek. aku rusak Saya dokumentasi. Ini loh depannya, sampai dulu. Depannya Mas Tegar sini lu. Dek. Aduh, napa ini? Iya apa sih? Mas Pal, kolei Mas Pal. Dikolei. Silakan moderator dibuka dulu, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Farkan sebagai moderator. Nama saya Akala Nova Adriansyah dari kelas 11 IPS sebagai narasumber. Bagaimana menurut Mas Nopal pemilihan umum tahun ini? Tahun ini. Iya, enggak ada. Tolong jelaskan. Menurut saya pemilihan tahun ini berjalan dengan lancar walaupun sedikit ada bentrok. Ada beberapa kubu yang tidak terima, yang kalah menjelaskan. Ya, yang menang merayakan. Di menurut tahun ini, menurut saya juga termasuk banyak ya. Karena biasanya kan 2 tahun kemarin itu cuma ada 2 paslon ya. 2 paslon, sekarang di tahun ini tuh ada 3. Memang bukan yang terbanyak tapi ya lumayan cuma ada 3. Pemilihan umum menurut Mas Nopal, apa namanya? Apakah pemilihan umum tahun ini berkontroversi? Kalau dibilang kontroversi itu ada kontroversinya, cuman kontroversi itu juga buktinya nggak banyak. Jadi nggak bisa dijadikan gugatan buat para paslon-paslon buat ngatasin lawan paslon yang menang gitu. Berarti gak banyak ya? Banyak. Katanya tadi gak banyak, tapi buktinya sedikit. Oh, seperti apa aja, Mas? Kayak mungkin gugatan-gugatan dari paslon 1 dan 3 itu seperti umur ya, umur wakil presiden yang sekarang ya, itu kurang menentukan, tapi undang-undangnya itu diganti agar batasan umur itu udah nggak dipakai. Oh. Salah satunya itu. Oh. Kalau dibahas semua ya kaget. Ya nggak apa-apa. Itu Mas.
Mas, saya mau bertanyakan. Tanya. Sampean itu Jenengan. Kamu. lu itu lebih apa namanya? Lu itu nyoblos paslon berapa, Mas? Saya belum nyoblos kok. Loh, katanya udah punya KTP. Kan tahun ini. Wah. Tapi kok sampai kok itu apa namanya mendebatkan paslon 1 sama 2. Ini pertanyaannya personal, Bu. Saya nggak suka ini, Bu. Tapi kan biasanya begitu sama apa saya. Jangan pertanyaan itu boy sih enak didengar ya, jangan personal nyerang saya dong. Saya tidak menyerang, Mas. Saya cuma bertanya, tidak menyerang. Tadi pertanyaannya apa? Ya, sampean itu kan mendebatkan paslon nomor 1 sama paslon nomor 2 kan. Ya kan. Di mana-mana itu saya tahu kok. Nah, Mas Nopal itu emang paslon 1 ya? Kau jangan nyerang personal gitu loh. Tidak. Kan kalau biasanya saya senang kalau misalnya saya dukung apa kan itu kan rahasia saya. Tetapi kok dukung kok kayak puji Tuhan gitu. Gak ada yang gitu loh. Oke. Ini Mas, saya mau bertanya tentang mading. Nah, mading ini isinya tentang apa aja, Mas? Tentang kan pagelaran kita ini kan tentang demokrasi. Nah, tema yang saya ambil itu tentang pemilihan umum. Siap. Ya, saya jelaskan. Oke. Nah, pemilihan umum ini merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Dan untuk pelaksanaan pemilihan umum itu melibatkan beberapa langkah penting seperti pemutakhiran daftar pemilih, pembentukan panitia pemilihan, kampanye oleh kandidat, pemungutan suara, dan perhitungan suara. Ini adalah proses yang kompleks yang memerlukan koordinasi dan pengawasan yang cermat untuk memastikan integritas dan transparansi. Lalu ada beberapa macam pemilihan umum. Pemilihan umum itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ada pemilihan umum legislatif, eksekutif, ada lokal, dan juga regional. Dan terakhir ini ada referendum. Nah, pemilihan umum legislatif itu untuk memilih anggota parlemen atau dewan legislatif. Kalau eksekutif untuk memilih kepala negara atau kepala pemerintahan seperti presiden atau perdana menteri. Lalu ada lokal untuk memilih pejabat pemerintahan di tingkat lokal seperti wali kota atau gubernur. Lalu regional untuk memilih perwakilan dalam badan legislatif regional atau provinsial. Lalu referendum untuk memutuskan isu-isu tertentu seperti perubahan konstitusi atau kebijakan tertentu dengan memungkinkan pemilih untuk memberikan pilihan ya atau tidak. Oke, para audiens ada yang ditanyakan? Ya, mengapa Anda memilih tema pemilihan umum? Karena tema ini termasuk dalam demokrasi. Pemilihan umum itu kan salah satunya demokrasi itu kan definisinya itu kan semua masyarakat itu ikut berpolitik. Nah, jadi pemilihan umum semua masyarakat itu ikut memilih, berarti sama dengan mengikuti politik juga. Masuk oke. 100%. Ada lagi? Ditawarin dulu.
Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke. Ya, tanya. Apa ada lagi pertanyaannya? Ada. Di Pamong apakah ada? Oh, oke. Ayo. Seperti apa pengaruh teknologi terhadap keamanan pemilu di era digital? Gak kedengeran diulang. Seperti apa pengaruh teknologi terhadap keamanan pemilu di era digital? Keamanan pemilu. Mungkin yang dimaksud teknologi itu kayak penyebaran hoax atau apa? Ya. Kalau teknologi itu pengaruhnya besar karena bisa menyebarkan hoax atau hal-hal buruk lainnya gitu, dan itu bisa berpengaruh untuk kandidat-kandidat pemilu itu. Apakah sudah terjawab? Pamong? Oke, tadi Bapak Ibu Pamong ada yang mau ditanyakan? Buat ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di dalam event seperti ini. Ini juga berkaitan dengan materi BPKN. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke narasumber ya. Nah, di dalam pemilu, karena ini temanya itu pemilu, ada hal yang harus diperhatikan oleh setiap warga negara, yaitu tadi setiap warga negara berhak untuk memilih, kemudian berhak untuk menentukan apa pilihannya, entah itu paslon 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda memahami atau menganalisa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah berkaitan dengan pemilu ini secara real? Apakah kaitannya dengan demokrasi ya? Demokrasi Pancasila itu sila keberapa? Sila keempat, Pak. Sila keempat, kaitan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda kegiatan tersebut yang berkaitan dengan sila keempat? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau sudah berjalan dengan baik, apa? Kemudian kalau belum berjalan dengan baik, apa artinya, alasannya? Itu saja. Terima kasih. Kalau menurut saya dan pandangan saya pribadi itu, Pak, kalau misalnya baiknya yang sudah terlaksanakan dengan baik itu semua tempat itu pasti sudah ada KPU ya, Pak, tempat untuk memilih, untuk mencoblos. Tapi kalau yang belum baiknya, yang buruknya tuh mungkin ada beberapa tempat tuh yang masih melakukan sogok-sogokan gitu, Pak, atau enggak pemaksaan, kayak mungkin dicoblos duluan sebelum rakyat dan memilih. Jadi kayak ada beberapa kejadian seperti di luar negeri atau mungkin di Madura sana, itu ada beberapa kejadian yang dimana rakyat itu belum, masyarakat setempat itu belum memilih, tapi pencoblosan itu udah selesai. Jadi seperti itu sih, Pak, pendapat saya. Terus kaitannya dengan sila keempat itu sudah terlaksana dengan baik atau belum? Kalau ini berarti belum baik, Pak, masih belum terlaksanakan dengan baik. Buktinya apa tadi? Buktinya
masih ada ini ya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tadi ya. Ya Pak. Nah terus kedepannya apa menurut Anda? Ada masukan apa buat kedepannya nanti sehingga pemilu nanti bisa berjalan dengan luber, langsung umum, bebas dan rahasia? Mungkin kalau misalnya dari masyarakatnya itu lebih bijaksana, jangan diiming-imingi duit cuma seberapa tapi terpaksa memilih paslon yang kurang baik. Gak cuma presiden, gubernur atau wali kota, tapi juga untuk pemilihan-pemilihan setempat seperti ya kayak RT RW seperti itu. Jadi ya sudah betul jawabannya. Kemudian saya juga sedikit menambahi bahwa kedepannya nanti memang perlu. Jadi kenapa ada bertanya usia sekian kok sudah melakukan pemilih dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya bukan menyerang personal, bukan, tapi ingin lebih mengetahui kenapa saya melakukan hal itu. Ya tadi saya sedikit bisa menjawab untuk menambahkan jawaban dari Novel tadi bahwa setiap warga negara itu berhak untuk berpolitik sejak dini. Ya. Kenapa? Karena nanti ke depannya ketika kita masyarakat itu tidak pintar dalam berpolitik, diharapkan nanti kecerdasan di dalam berpolitik ke depan itu meminimalisir tentang kecurangan seperti itu. Kenapa? Karena masyarakat rata-rata sudah pintar semua, jadi tidak akan ada penyalahgunaan atau penyelewengan jabatan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya bukan yang personal. Jadi lebih ke arah bagaimana sih kenapa sih Anda ini di usia sekian padahal belum waktunya ikut berpartisipasi di dalam memilih, tapi kok sudah menganalisa itu nggak apa-apa. Karena arahnya itu kita belajar berpolitik sejak jadi itu sebenarnya pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, cek itu ya. Halo. Oke, Pak Herman. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Pak Guru Pamong ada yang ditanyakan lagi? Oke, kita terima kasih. Nah, teman-teman. Halo. Ayo Mas bertanya. Ada yang ditanyakan? Yang itu, oke. Alhamdulillah lupa enggak. Tidak ada. Oke, lanjut. Oke. Saya kan bertanya. Oke. Itu kesimpulannya dari pemilu ini apa? Pemilihan umum. Pak kan yang jawab. Kan moderator ya? Iya, moderator kan menyimpulkan tentang pembicaraan di atas memang lu. Ya kesimpulannya kita dapat Hikmah. ilmu dari pemilihan umum ini dan apa katanya Pak Herman tadi kan yang tentang demokrat itu sila keempat tadi loh. Sila keempat kenapa? Sila keempat kenapa? Karena ini nyumpah loh. Itu biar tidak ada konstruksi. Biar tidak ada kecurangan. Di mana? Di mana-mana Mas. Di sekolah ada. Nah gitu Mas. Contohnya apa aja contohnya kecurangan? Ada waktu PPTS. Oh, iya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Oke Mas. Lanjut. Sing tadi lo Mas katanya beda itu gimana? oh ya,
Ini contoh dampak dan masalah yang ditimbulkan pemilihan umum. Karena nggak kelihatan jadi saya baca aja. Jadi satu ini polarisasi politik. Pemilihan umum seringkali memperkuat perpecahan politik dalam masyarakat, memisahkan orang-orang menjadi kubu-kubu yang berbeda, mengurangi toleransi perbedaan pandangan. Lalu ada korupsi dan kecurangan. Pemalsuan suara, intimidasi pemilih, manipulasi hasil, dan pemungutan suara. Lalu yang selanjutnya ini ada pengaruh media dan informasi yang tidak akurat. Kampanye politik seringkali disertai penyebaran informasi tidak akurat yang memengaruhi persepsi publik dan hasil pemilihan. Lalu di sini juga ada solusinya. Solusinya itu seperti peningkatan pengawasan terhadap proses pemilu dapat diwujudkan melalui peningkatan keterlibatan lembaga pengawas pemilu seperti KPU dan Bawaslu serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Lalu reformasi sistem pemilu menjadi langkah paling untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam pemilu. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya pemilu serta hak-hak politik masyarakat. Oke, terima kasih Mas. Dan saya mau bertanya, apakah waktu pemilihan umum kemarin, kan di sekeliling Mas Nopal kan banyak kan yang berbeda pendapat. Ya. Apakah itu Mas? Masih tetap teman apa gimana? Masih tetap teman. Semuanya itu justru di keluarga saya aja itu 3. Maksudnya 3 tuh ada yang milih beda-beda gitu maksudnya. Oh ya. Dan ya tetap saudara, tetap keluarga, gak ada perpecahan sama sekali. Kalau temen kayak misalnya ya kalau kelas kita banyaknya beda kubu sama saya kan. Nah, tapi tetap kalau bahas-bahas itu lagi kumpul cuma diskusi aja, nggak bikin semuanya pecah atau udah nggak boleh lagi. Jadi saya temenan gitu. Oh iya, siap. Berarti tidak ada ya antara perpecahan pertemanan ya Mas ya. Sama kamu pecah ya. Oke Mas, terima kasih. Sama-sama. Terus Oke Mas, kalau itu Mas. Kan kemarin kan waktu waktu pemilihan umum kan ada itu ya ada debat. Nah, waktu Mas melihat debat itu apakah kasih tahu ya itu. Apa itu? Oh ya, apakah pandangannya sampean ini tentang debat itu? Pandangan saya ya bagus. Debatnya semuanya ngeluarin program-programnya, rencana-rencana selanjutnya. Walaupun ada yang ngibul, ada yang enggak. Nah, tapi semuanya itu bagus buat masa depan Indonesia. Tadi semuanya itu bagus semua ya Mas ya. Yes. Kita ada blunder di situ ya. Of course. Oke. Yes. Oke, saya sudah. Mengakhirinya gimana? Mengakhirinya gimana? Kesimpulan. Sudah tadi Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2, 2 dan 3.
1 dan 2 atas penampilannya. Selanjutnya berarti ya boleh sambil dipersiapkan dulu. Sambil sedikit koreksi tadi, terima kasih sudah bisa menjembatani dengan baik. Sudah ada kesimpulan juga, namun akan lebih baik ketika kesimpulannya ada di akhir ya. Namanya kesimpulan kan di akhir. Kajikan yang bertanya dulu. Nah, moderator punya hak di situ. Mohon maaf, kesimpulan akan saya sampaikan di akhir. Itu tidak apa seperti itu. Kemudian untuk koreksinya lagi, diusahakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Oke, itu aja. Nah, yang lainnya sudah bagus, luar biasa. Ajal. Selanjutnya berarti moderator dari kelompok 2, narasumber dari kelompok 3, responden dari kelompok 1. Silakan, siapa narasumbernya? Cinta, moderatornya? Oh ya, silakan mencoba depan. Terus teman-teman yang bertanya bisa dicontoh tadi ke bagaimana Pak Herman ketika bertanya. Ucapkan terima kasih telah memberi kesempatan, sebutkan nama seperti itu. Itu adabnya yang baik ketika kita sebagai penanya. Silakan kita sambut dengan tepuk tangan. Ini minumnya diganti. Dari sedotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Ida Neza Romansyah atau biasa dipanggil Diren. Saya dari kelas 11 MIPA. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan membawakan podcast P5 yang bertemakan demokrasi. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu namanya. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada pamong-pamong dan teman-teman dan kepada Bu Nadia sebagai MC karena telah mempersilahkan saya sebagai narasumber. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Cinta Jesya, bisa dipanggil Cinta. Saya dari kelas 11 IPA dan di sini saya sebagai narasumber dari kelompok 2. Oke, terima kasih ya. Di sini kita langsung saja ya pertama. Nah, judulnya ini apa ya? Medsos dan demokrasi. Nah, alasan Cinta memilih tema medsos dan demokrasi dalam P5 yang bertemakan demokrasi ini apa ya? Karena alasan saya milih soal media sosial dan demokrasi itu karena kan kita sekarang lagi di era digital ya, di era modern gitu. Dan media sosial itu benar-benar berdampak banget dan berpengaruh banget dan juga bisa dibilang melekat di kehidupan sehari-hari kita. Kayak kita di sekolah, kita tentu aja pasti pulang sekolah kadang refreshing, pengen main, aku mau main IG gitu kan. Itu kan pasti kan berpengaruh di kehidupan kita juga. Nah terus habis itu kalau saya lihat-lihat ini ada hubungan sama pemilu kemarin kan. Waktu pemilu kemarin saya kan sering lihat di postingan gitu ada beberapa soal berita-berita dan waktu saya lihat komennya tuh banyak banget yang berpendapat soal pemilu kemarin gitu. Jadi kalau saya lihat kayaknya media sosial dan demokrasi itu ada hubungannya dan sepertinya bakalan melekat banget gitu. Apalagi sekarang kan di era digital ya, jadi pasti sangat amat berpengaruh. Ini pernah kepikiran untuk menggunakan tema lain atau enggak ya? Sebelumnya tuh sempat ada yang mau pilih tema lain. Kalau nggak salah itu pokoknya soal kita mau ke RRI kemarin sebenarnya tuh mau pilih itu. Cuman karena kayaknya saya lihat tiba-tiba tuh kayak lebih seret ke tema yang media sosial dan demokrasi. Ini jujur ya, matinya dari semua kelompok yang ada 3 kelompok ya. Ini materi yang paling saya suka karena pertama ini digambar sendiri ya, terus dilukis sendiri, ditulis sendiri, benar-benar kreatif banget. Dan ini bisa dikasih tahu nggak proses pembuatan madinya itu bagaimana? Proses dari awal atau? Ya, mungkin dari cara kamu mencari materi, kemudian kenapa kamu memilih warna tersebut dan apa yang kamu gunakan, ya seperti itu. Kalau itu sebelumnya itu kita pasti cari tema dulu ya, soal kita mau ambil tema apa, terus habis itu baru kita sketsa di
kayak kertas gitu. Setelah itu baru kalau misalnya sketsanya sudah fix, langsung di sketsa di kertas manilanya ini. Terus kemarin kira-kira pengerjaan itu sekitar 12 jam atau lebih dari itu. Terus dan sempat ada trial dan error karena kan saya medianya mix ya antara cat air dan cat poster karena mereka itu bisa dibilang beda komposisinya, jadi sempat ada yang miss di bagian sini karena waktu itu ya agak ngantuk sedikit. Terus di sini saya ngambil agak 3D gitu karena kan ini kayak layar yang transparan itu kan. Nah itu saya ambil coba yang 3D ternyata lebih bagus. Kayak yang di film-film digital. Iya, kayak yang di Marvel gitu. Wow, bagus banget. Terus ini kan harusnya tuh backgroundnya tuh sebenarnya mau warna yang lebih ke biru gitu kan. Cuman karena kayaknya terlalu dan terlalu nyambung sama warna layarnya ini, jadi saya pilih warna ungu juga. Dan warna ungu itu ternyata ada artinya, yaitu kebijaksanaan, kekayaan dan kemuliaan. Jadi benar-benar sesuai banget sama tema demokrasi yang kita ambil kali ini. Oke, terima kasih. Nah, bisa dijelasin nggak sih apa isi dari materi ini tentang medsos dan demokrasi? Tentang mungkin apa itu demokrasi, apa itu media sosial? Oke, jadi di sini penjelasan soal demokrasi. Jadi demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Jadi dengan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dalam bernegara. Jadi demokrasi itu bisa dibilang sistem pemerintahan yang kita ngambil yang dimana keputusan itu benar-benar diambil dari rakyat gitu ya, karena rakyat itu ya besar. Lalu di sini ada pengertian dari media sosial, ya saya jelasin singkat saja. Media sosial itu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya, misalnya melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Jadi media sosial itu singkatnya ya kayak kita kalau misalnya kita melihat Instagram, Twitter itu masuk media sosial ya. Lalu di sini ada pengaruh media sosial pada demokrasi. Nah, di era globalisasi ini, media sosial itu benar-benar diperluin di setiap aktivitas manusia, tak terkecuali dalam lingkup dunia politik untuk kepentingan demokrasi. Karena media sosial dapat dijadikan ruang publik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pendapat, saran maupun kritik terhadap jalan demokrasi. Lalu di sini ada tentu saja karena media sosial itu benar-benar luas banget. Jadi di media sosial tentu saja ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama dampak positifnya itu ada mempermudah komunikasi dan interaksi dengan orang lain, lalu mempermudah akses informasi dan berita, membantu pemasaran dan promosi, meningkatkan pengetahuan dan kreativitas, dan terakhir membangun jejaring relasi. Dan dampak negatifnya seperti cyberbullying, banyak beredarnya berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan konflik, lalu ada banyak penipuan yang beredar, dan banyak video atau gambar terkait kekerasan atau pornografi, dan yang terakhir ada kecanduan internet. Oke, terima kasih atas penjelasannya Cinta. Nah, di sini Cinta sudah menjelaskan tentang isi dari materinya. Apakah ada pertanyaan dari siswa-siswi atau kamu? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Pino, izin untuk bertanya. Saya ingin menanyakan perihal demokrasi, bukan demokrasi, tapi perihal pemilu kemarin yang berkaitan dengan medsos juga. Kalau kita lihat di medsos waktu era pemilu kemarin itu kan kita lihat banyak sekali video atau postingan-postingan yang beredar tentang orang-orang yang saling menjatuhkan gitu, saling seumpamanya kayak kata-katanya yang kasar, tindakannya yang
mengancam, kasar segala macam kayak gitu-gitu kan, kayak yang menjerumus atau menargetkan ke suatu pihak tertentu gitu. Biasanya ke kubu lain yang ia lawan atau tidak ia pilih gitu. Saya ingin bertanya, apakah tindakan ini termasuk ke dalam suatu hak kita untuk bersuara, kebebasan kita untuk bersuara dalam pemilu, atau hal ini justru menjadi suatu tindakan negatif atau suatu tindakan yang melanggar hukum? Contohnya seperti mungkin perkataan vulgar segala macam gitu, atau ancaman-ancaman seperti itu. Nah, tanggapannya Cinta sebagai narasumber itu bagaimana? Baik, terima kasih Vino. Bisa dijawab oleh Cinta. Kalau menurut saya soal yang berita soal pemilu kemarin, sebenarnya itu bisa dibilang emang kita bisa berpendapat kan di media sosial, terserah kita mau berpendapat apa, asal harus ada etikanya. Jadi berpendapat itu ya nggak apa-apa, kamu mau berpendapat mau kayak gimana pun. Kalau misalnya kamu punya teman yang beda paslon gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu kayak aku nggak terlalu suka paslon ini, ya udah nggak apa-apa, tapi kayak seenggaknya ada etikanya gitu. Jangan terlalu sampai berkata kasar atau sampai bahkan melakukan kekerasan tuh nggak boleh ya. Dan kalau misalnya soal video-video kayak vandalisme atau soal kekerasan yang bisa dibilang menghina paslon lain, itu termasuk ke dampak negatif dari media sosial, dan itu bisa kena undang-undang kena undang-undang ITE. Apakah terjawab? Jawab Ya. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Medsos, kalau misalnya medsos ini untuk demokrasi selain pemilihan umum tuh biasanya bisa digunakan untuk apa? Selain pemilihan umum? Ya, terima kasih pertanyaannya. Bisa dibuat kayak kalau misalnya kan mungkin ini agak out of topic ya. Jadi kalau misalnya ada Dewan Legislatif DPR yang kayak lagi mau mengesahkan undang-undang, itu kan pasti di post di publik. Nah, kita sebagai masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasinya di media sosial itu. Selain untuk itu juga kita bisa kayak ya berpendapat soal misal ada kasus-kasus atau bagaimana. Berarti gak terjun langsung berpolitik ya, cuma ngeluarin aspirasi doang. Kan kalau misalnya pemilihan umum kan semuanya terjun langsung buat berpolitik. Kalau misalnya yang ngeluarin aspirasi berarti nggak langsung gitu. Ya, maksudnya nggak langsung berpolitik, kan demokrasi. Susah lah, aku tahu. Oh ya. Kan kalau misalnya cuma ngeluarin aspirasi kan berarti nggak secara tidak langsung, nggak kayak pemilihan umum. Kalau pemilihan umum kan semua masyarakat yang udah di atas 17 tahun kan udah bisa nyoblos, udah bisa melakukan pemilihan ya. Kalau misalnya ngeluarin aspirasi berarti termasuk nggak secara tidak langsung berarti. Nggak termasuk. Karena ya kita nggak bisa terjun langsung untuk nggak bisa terjun langsung untuk menyampaikan secara langsung gitu ke orangnya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya sebenarnya sudah terjawab atau belum, karena tadi kayak ragu-ragu. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bambang apakah ada pertanyaan?
Terima kasih. Di sini saya sedikit ingin menambahkan jawaban dari moderator. Mungkin yang dimaksud Noval itu, demokrasi itu apa sudah hanya berlaku pada pemilu saja? Apakah di kegiatan lain itu tidak berlaku? Atau hanya sebatas penyampaian pendapat saja? Kan gitu. Ya. Jadi begini, demokrasi lahir itu pada era tahun 1998. Ini lahirnya demokrasi. Pada saat itu ada penurunan presiden yang dilakukan oleh beberapa pejabat tinggi dengan beberapa mahasiswa. Hampir seluruh mahasiswa, seluruh universitas pada waktu itu turun untuk melakukan suatu kegiatan ya, yang mungkin dinilai positif bagi berkembangnya demokrasi. Ini perjalanannya. Nah, pada saat itu proses pemilihan dari tahun ke tahun hingga sampai saat ini, maka kebanyakan orang itu sudah melakukan demokrasi. Ini terbukti dari apa? Terbukti dari bebasnya mereka melakukan pendapat, kemudian kebebasan pers. Kalau dalam pada saat Orde Baru, pada saat waktu itu ya, kebebasan pers itu dibungkam. Kemudian sampai ada istilah Petrus pada saat itu. Petrus. Apa fungsi dari Petrus itu? Petrus itu ada fungsinya yaitu untuk membungkam, istilahnya seperti itu, untuk membungkam para demonstran atau pihak-pihak atau lawan-lawan politik yang tidak sesuai dari kalangan mahasiswa, yang tidak pro dengan program pemerintah. Itu sehingga muncullah Petrus tadi. Bisa juga berlaku juga untuk para narapidana yang melakukan suatu kegiatan yang merugikan pemerintah. Nah itu. Nah, itu pada saat Orde Baru. Nah sekarang di saat orde yang sekarang ini, era-era reformasi ini, kebebasan pers, kemudian kebebasan di dalam mengeluarkan pendapat itu sudah mulai longgar, sudah mulai diperbolehkan. Nah, ketika ada pertanyaan apakah demokrasi itu hanya berlangsung untuk pemilu saja, sebenarnya tidak. Itu sudah dijelaskan di awal tadi sebelum podcast ini, bahwa untuk pemilihan ketua PPTS saja itu kita sudah melakukan demokrasi, berhak untuk melakukan pendapat seperti itu. Nah, jadi kebebasan di dalam berdemokrasi itu sudah masuk di semua lini, bahkan ketua RT, pemilihan ketua RT saja sudah ada slogan-slogannya, ada logo-logonya, karena meniru dari apa? Meniru dari pemilu-pemilu yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah. Itu. Kemudian apalagi bukti bahwa demokrasi sekarang ini sudah berjalan tidak hanya di pemilu, itu banyak sekali. Ya, itu banyak sekali. Kita di dalam melakukan suatu kegiatan pun perlu adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Tuh. Jadi demokrasi ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja karena masyarakat kita ini masih belum siap di dalam era demokrasi ini, maka ada beberapa mungkin bisa dikatakan oknum ya, oknum, entah itu pejabat, entah itu warga sipil atau yang lain ya, itu melakukan demokrasi itu kebablasan ya, istilahnya seperti itu, karena melanggar norma-norma, tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam Pancasila, membuli, kemudian black campaign tadi yang sudah disebutkan ya, saling menjatuhkan dan lain sebagainya, sehingga demokrasi ini berjalan tapi tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita yang menganut Pancasila ya, dari 5 sila itu tadi. Seperti itu. Nah, Pak, kemudian kenapa demokrasi di luar negeri sana bisa berjalan dengan baik? Mereka melakukan demokrasi itu sudah membentuk
ya, membentuk opini, mereka menyiapkan masyarakatnya untuk bisa menerima suatu pendapat, itu sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun, sehingga ketika ada pembulian dari salah satu presiden saat itu, bisa Donald Trump ya, waktu itu dibully dan lain sebagainya, mereka biasa-biasa saja, nggak ada itu laporan ke undang-undang ITE dan lain sebagainya, nggak ada, karena mereka sudah bisa mempunyai mindset sendiri bahwa mana pemimpin yang layak untuk dipilih dan mana yang tidak. Itu. Jadi kegiatan demokrasi di luar negeri itu sudah berjalan, sudah matang sekali. Sedangkan kita di negara kita itu baru belajar untuk berdemokrasi. Itu baru belajar untuk demokrasi. Kenapa? Karena banyak pihak-pihak itu yang ketika dikritik, terutama pemerintah, ada kritikan-kritikan, itu banyak sekali yang masih ya katakanlah tidak bisa menerima seperti itu. Nah, ini makanya dengan bertambahnya waktu, berjalannya waktu, semakin di sini mungkin nanti 10-20 tahun yang akan datang, demokrasi itu di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Seiring dengan bertambah pinternya generasi muda sekarang, apalagi generasi Gen Z sekarang ini ya, itu sudah lebih pintar daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi seperti itu. Kemudian saya, jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa demokrasi tidak hanya berlaku di pemilu saja, tapi sudah berlaku di setiap lini. Hanya bentuknya beda, Itu. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa kita masih belum siap untuk berdemokrasi secara matang, itu saja. Jadi itu yang sekarang ini menjadi tujuan utama negara kita itu seperti itu. Jadi itu, ya. Saya rasa itu jawaban tambahan mungkin ya dari moderator buat penanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman atas pendapatnya. Apakah saya boleh tanya nggak pembagian tugas dalam membuat mading itu bagaimana? Pembagian tugasnya itu yang pertama yang pasti ada beberapa yang nyari soal informasi tentang topik yang saya ambil ini. Lalu yang kedua soal konsep karyanya mau kayak gimana. Sebenarnya sempat ada cekcok juga, cuman akhirnya fix yang ini. Lalu soal pemilihan warna juga kita bagi juga, kita sempat diskusi juga. Lalu yang terakhir mungkin soal pemilihan warna judul ini sebenarnya harusnya bukan warna hangat, harusnya warnanya agak dingin, cuman karena waktunya mungkin mepet dan juga akhirnya kayaknya lebih bagus warna hangat biar nggak monoton warna dingin gitu. Jadi akhirnya ya kita ambil warna itu. Jadi ada kendala atau miskom gitu di saat mengerjakan atau diskusi soal P5 kali ini? Iya ada, pastinya ada. Terus sebenarnya tuh kita tuh niatnya konsepnya di sini tuh nanti bakalan ada kayak kotak suara gitu. Kita mau bikin kayak ada koin-koinnya, nanti ada 2 koin warna hijau sama warna merah nanti dimasukin gitu. Cuman karena waktunya nggak mepet dan waktu itu sempat ada yang nggak datang juga, jadi kita nggak terlalu kerja maksimal. Jadinya ya nggak jadi pakai yang konsep yang awal itu. Jadi akhirnya cuma pakai konsep yang ini. Jadi mungkin kendalanya waktu ya. Iya. Kenapa habis ujian langsung aja. Iya benar banget. Oke, terima kasih. Di Instagram apakah ada pertanyaan untuk Dokter? Kita ada. Oke, ada kesan buat P5 kali ini, Pak? P5 kali ini bisa dibilang seru banget ya, karena mading itu kan medianya besar, jadi bisa dibilang saya bisa gambar dengan leluasa dan itu benar-benar fun banget walaupun ngerjainnya agak begadang dan deadline-nya sedikit
kurang lama, cuman karena saya enjoy dan ya bagi saya hasilnya lumayan, dan P5 kali ini bikin kita mungkin bisa lebih berinteraksi sama teman-teman yang lain juga, terus kita bisa latihan buat public speaking juga. Oke, terima kasih. Saya mau tanya, seberapa bahaya sih medsos buat menyampaikan atau sebagai media untuk demokrasi? Kalau ditanya seberapa bahaya tuh sebenarnya ya lumayan ya, karena kalau di media sosial itu kan pasti kan banyak kayak berita hoax gitu kan, dan itu kayak pasti itu bakalan banyak konflik juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa bahaya kan ya bisa bilang lumayan gitu. Terus bagaimana sih contoh atau pemanfaatan media sosial dalam demokrasi? Pemanfaatan demokrasi, pemanfaatan medsos dalam demokrasi apa ya? Contohnya? Contohnya mungkin kayak kita kayak kalau misalnya kita biasanya kan suka kalau misalnya kita mau bikin acara gitu, mungkin kita suka polling gitu kan di media sosial mungkin kayak kita cari pendapat mana yang lebih bagus, pendapat yang benar-benar lebih bagus, nyari pendapat yang benar-benar lebih serak sama yang nanti kita ambil juga. Terus mungkin atau mau dilanjutkan? Oke, sebenarnya sudah ya, nggak apa-apa. Mungkin sekian, atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan, atau mungkin kamu ingin memberi tanggapan untuk kelompok 3? Tidak ada ya. Jadi kesimpulan hari ini, kesimpulan dari kelompok 3 ini adalah media sosial ini bisa menjadi media untuk menyampaikan pendapat atau demokrasi. Namun kita harus lebih bijak dalam menyampaikan atau memberi tanggapan. Jangan vulgar seperti yang dikatakan oleh Cinta. Tidak boleh seenaknya atau dengan senonoh, harus memiliki etika juga dalam berpendapat, dan harus berhati-hati juga ya dalam menyampaikan pendapat dan mencari informasi di media sosial. Sepertinya seperti itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 dan 2 atas presentasi. Selanjutnya kelompok 1 dan 3. Sudah selesai. Selanjutnya ada sedikit penampilan penutup dari Winfrey. Karya kita pada siang hari. Banyak yuk. I love you. I love you. Berdiri ya Mas, duduk. Berdiri ya Mas, berdiri Mas. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winfrey dari kelas Beasiswa. Oke. Jadi banyak yang belum tahu ya kalau saya itu suka bikin puisi kalau. Ya. Tapi
puisi yang saya bikin itu bukan tentang sedih-sedih, bucin-bucin gitu, tapi ke topik motivasi dan sedikit sensitif. Oke, terima kasih. Saya coba baca sebisa mungkin ya. Judul puisi yang saya bikin itu namanya Butterfly. Saya terinspirasi dari kupu-kupu. Sebelum kupu-kupu menjadi indah, dia perlu mengalami fase menjadi ulat. Dibenci manusia, dianggap hama, tanaman dibunuh, diinjak tanpa kasihan. Tapi setelah ulat itu memberikan waktu, dia berubah transformasi menjadi kupu-kupu indah yang bisa bermanfaat untuk tanaman, untuk penyerbukan. Manusia itu layaknya kupu-kupu itu selalu ada keindahan di penghujung rasa sakit. Syaratnya harus kasih waktu terlebih dahulu. Selalu dengerin hatimu maunya apa. Menurut saya, uang itu bisa dipancing dengan cara syukuran dalam. Caranya selalu dekat dengan alam. Jangan lupa berbagi makanan sama hewan. Selalu mendengarkan suara hati sampai mati. Untuk yang kedua, seekor kupu-kupu selalu mengingatkan saya bahwa selalu ada keindahan di penghujung rasa sakit. Kupu-kupu juga adalah bukti bahwa kamu bisa melewati banyak kegelapan dan tetap menjadi sesuatu yang indah. Rasa sakit adalah guru terbaik yang mengajarkan indahnya terluka, yang mengubah kepompong menjadi kupu-kupu. Kamu harus menjadi ulat sebelum kamu menjadi kupu-kupu. Masalahnya, kebanyakan orang tidak mau menjadi ulat. Seperti kupu-kupu, semakin dikejar, semakin lari. Tapi bila dibiarkan terbang, ia akan datang saat kita tidak mengharapkannya. Pesan alam selalu ada untuk kita lihat. Hal itu tertulis di sayap kupu-kupu. Apapun yang Tuhan kehendaki, itu yang terbaik. Terima kasih. Masuk akal. Masuk akal. Ya, terima kasih juga teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu Pamong atas kehadirannya juga di gelar karya kali ini. Tambahan juga tadi kan saya koreksi 1 sama 2, yang ketiga tadi sudah bagus sekali, yang ketiga sudah jadi moderatornya juga bisa menengahi dengan baik. Mungkin untuk mengingatkan audiens tidak apa-apa, moderator mengingatkan audiens untuk tidak ramai itu nggak apa-apa, tapi bukan sistem. Tapi mohon untuk audiens bisa memperhatikan kembali atau seperti itu boleh. Jadi di sini teman-teman latihan bagaimana kalau mungkin nanti akan menjadi moderator ketika ada seminar atau menjadi pemateri, tidak apa-apa ini latihannya. Mumpung di sini kita latihan, oke? Jadi kesimpulan akhir saya sedikit menyimpulkan tentang gelar karya demokrasi ini, teman-teman tidak perlu takut untuk berdemokrasi, tidak perlu takut untuk berpolitik. Politik itu tidak jahat seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut selama teman-teman bisa menjawab. Mungkin itu maksudnya nggak apa-apa ikut berpolitik, tidak apa-apa ikut berdemokrasi, tidak usah takut. Kita tetap menjunjung bagaimana seharusnya demokrasi Pancasila yang ada di negeri. Mungkin ada tambahan dari Pak Oni? Ya, semuanya luar biasa. Terus kembangkan potensi-potensimu, jangan takut dan grogi di event-event serupa. Mungkin audiennya sekarang ini yang datang 50, nanti kalian harus siap dengan 1000 audiens. Itu aja. Ya, ini istilahnya latihan sebelum nanti kalau kalian masuk ke universitas misalkan ada di organisasi menjadi moderator, itu akan ada banyak ketika teman-teman masuk di organisasi luar nantinya. Jadi ini latihan umum di sini. Saja. Pada teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti setelah ini langsung pulang ya, Pak? Ya. Pengumuman. Ada pengumuman dari Bapak. Pengumuman. Mana Pak? Katanya dia. Masa Allah. Setelah ini kita foto bersama dulu. Sekali lagi kami dari para Pamong mengapresiasi teman-teman atas kerjanya pada gelar karya dan proses T5 selama mungkin kita akhiri dulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Allahumma berdoa bersama. Saya ini terima kasih juga banyak salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jam berapa, Bu? Saya utang, saya. Iya. Jam berapa, Pak? Di depan sini, bawa. Iya, benar. Mandinya di bawah lagi.